Masih dengan tema kita ini loh, 9 anak iblis beserta tugasnya. Sebelum kita belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan yuk tayangan yang berikut ini. Buka, CCTV-nya buka mana? Nah, bener gak ketika orang lagi marah-marah seperti itu, mencaci maki, memukul dirinya sendiri, bahkan memukul orang lain, sebenarnya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sedang dalam gangguan iblis. Bener gak sih? Mohon tausiahnya. Makasih banyak izin guru-guru kita, Pak Kiai dan Ustaz Sams. Baik kepada semua jemaah yang lagi nonton, ada namanya anak iblis yang keempat, namanya Tabar. 1, 2, 3. Tabar. Dari Al-Hansab, Al-Walhan, Salambur, kemudian Tabar. Tabar ini menggoda manusia ketika amarah hingga menjerit-jerit. Ketika ditimpa ujian, ditimpa masalah, maka dia akan tidak menerima takdir. Bahkan seakan-akan dia menarik pedang untuk melawan. Jadi melawan ketika dia kehilangan, ketika dia kematian, ketika dia kekurangan. Maka ketika disinilah sarana setan anak cucunya iblis namanya Tabar yang langsung masuk untuk menggoda manusia, untuk membuat dia takut, untuk membuat dia was-was, untuk membuat dia panik, untuk membuat dia marah. Kematian teriak-teriak. Maka dari sinilah kita diminta untuk memberikan takziah, menghibur. Maka buatlah dia sabar. Reaksinya supaya bisa menerima ketentuan takdir Allah. Maka dari sini kita bisa belajar setan ini kita lawan dengan kesabaran. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Maulana. Jamaah wa inna ilaihi roji'un. Jamaah. Siapa yang punya tetangga angkat tangan? Wah, semuanya punya tetangga, saya juga punya tetangga ya, alhamdulillah. Nah, kita lihat nih, ini ada video tentang tetangga. Gimana nih ya ceritanya? Ini dia. Ya Tuhan, kenapa bisa punya tetangga seperti ini? Berikut ini video viral seorang wanita curhat tentang kelakuan tetangganya. Tak tanggung-tanggung, wanita tersebut menyebut dirinya diganggu 24 jam. Bahkan si tetangga sampai melempar sampah ke rumah wanita tersebut. Curahan hati wanita tersebut disertai dengan sebuah video viral yang menunjukkan aksi tetangganya melempar sampah. Subhanallah, semoga kita dijaga Allah dari tetangga-tetangga seperti itu ya. Amin. Padahal tetangga itu punya hak ya. Dan kita juga berlindung agar tidak menjadi tetangga yang seperti itu. Betul. Nah sebenarnya ketika ada tetangga yang rese nyebelin seperti itu, khususnya buat jamaah yang ada di rumah, mungkin kalau yang tinggal di kompleks. Katanya sih begitu, kalau di kompleks biasanya lebih riweh gitu. Kayak pengen tahu aja urusan tetangga apa segala macam diomong. Itu mobilnya baru ya ini, wah pokoknya repot banget. Itu sebenarnya tuh lagi dalam gangguan jin, gangguan iblis atau bagaimana? Ustadz Syam, mohon tausiahnya. Tapi guru-guruku Pak Kiai Ustadz Maulana, jamaah di studio serta jamaah di rumah, kita buka dulu surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12, wahai orang-orang yang berikrar mengaku dirinya beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Engkau sudah melabeli dirimu sebagai orang yang beriman, maka laksanakan perintah berikut. Apa perintahnya? Jauhilah kebanyakan daripada kalian untuk berprasangka, mencurigai. Inna ba'dal dhanni ithm, karena sebagian daripada prasangka buruk itu adalah dosa. Sebagian daripada prasangka itu dosa. Kalau prasangka buruk udah jelas ya. Dan janganlah mencari-cari kesalahan, memata-matai sehingga kalian menggunjing satu dengan yang lainnya, sehingga itu bisa menyebabkan engkau memakan bangkai daripada saudaramu yang sudah mati. Tentu kalian merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Disebutkan selanjutnya bahwa ternyata ada anak iblis, antek-antek iblis yang selanjutnya, yang ternyata yang kelima ini bisa menimbulkan perasaan untuk senang membicarakan keburukan orang lain dan mencari-cari kesalahan orang lain, sehingga menimbulkan kebohongan, fitnah, adu domba. Siapa itu? Adalah matun. Ada yang mengatakan wasit matun, ada yang mengatakan matun saja. Maka dia adalah membisikkan kepada manusia agar dia sangat senang menikmati untuk memakan bangkai saudaranya sendiri. Padahal udah jelas-jelas gibah itu, gosip itu, membicarakan keburukan orang, apalagi bertetangga dekat, itu adalah sesuatu yang ternyata dosa yang menjijikkan. Jazakallah khair, Ustaz Syah, Masya Allah. Sangat bijaksana sekali ya. Sebelum kita melihat keluar, kita lihat dulu diri kita sendiri. Masya Allah. Pak Kiai Haji Agus, luar biasa. Boleh dong kita mau Kiai belajar nih hari Maulana, ini nih. Masya Allah, Kalau Kiai Syam. kita lagi lapar banget nih Pak Kiai. Kalau lapar tuh bawaannya pengen marah gitu ya. Terus kalau udah ngeliat makanan buru-buru pengen makan. Boro-boro ngomong bismillah udah lupa gitu. Di tengah-tengah astagfirullah baru inget nih. Baik. Bener gak sih katanya emang ada seorang anak iblis yang ditugaskan untuk mengganggu kita untuk buru-buru gitu dan Iya. bikin jadi lupa bismillah gitu kalau makan. Benar gak sih mohon tausiahnya? Kak Caca, terima kasih. Ibu-ibu kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah. Dari Cianjur ya. Dasim. Masya Allah. Ini ternyata ada anak cucu iblis yang bernama Dasim. Itu anak cucu iblis yang ke-6. Allah mengatakan bahwa khalaqal insana min solsolin kal fakhar wa khalaqal jana mim marijim min nar. Bahwa manusia itu, pemirsa Indonesia, Kiai Maulana dan Kiai Syam, Kak Caca, bahwa manusia tercipta dari tanah, kemudian jin itu tercipta dari api. Ternyata jin itu adalah punya dedengkot. Bu, punya dedengkot, punya kakek, itulah jin namanya iblis. Ternyata orang yang makan tidak baca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ibu coba semua bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Fima rozaktana Wakina azabannar. Itu doa makan yang mudah sejak TK, SD kita sudah diajarkan. Masih juga lupa. Kadang-kadang buka puasanya bukan Allahumma lakasumtu, Allahumma lakatubruk. Kurang ajar tuh orang. Makanan itu ditubruk nggak boleh. Ternyata pada saat itulah tidak hanya makanan saja dan itu yang namanya dasim ikut makan bahkan dicampur. Nah saudara, kalau kita masuk ke dalam rumah tangga kita enggak juga baca assalamualaikum atau bismillah, dasim nyampurin bahkan tidur bersama kita. Nah saudaraku yang terhormat, makanya terjadi banyak laki, bini, suami, istri terjadi perceraian, pertikaian, konflik dan seterusnya. Hari ini ada doa-doa yang perlu kita minta kepada Allah agar setan ini atau dasim ini enggak ikut mencampuri urusan kita. Baca doa dan doa. Dan di sini ada sholawat, tidak hanya nawiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Terangilah rumahmu dengan sholat Allahu Akbar dan juga bacaan ayat-ayat Quran dan juga sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi
nyalain aja tuh murotal terus di rumah. Benar. Jadi kan denger, anaknya juga lama-lama insya Allah bisa jadi hafal Quran Kan gitu ada ya. sholawat yang berikutnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Al-Malikul Hakul Mubin. Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Shadiqul Wa'dul Amin. Shadiqul Tidak hanya wa'dul ngusir amin. setan, tapi datangkan rezeki dan nikmat luar biasa. Pintu surga terbuka. Amin. Amin insya Allah. Amin, amin. Terima Ya. kasih Pak Kiai. Kalau gitu sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Sama di studio sabar dulu ya. Sekarang kita kasih kesempatan buat yang ada di rumah nih dari Instagram @ica_gomez. Assalamualaikum Ustadz. Apakah ruh bisa menempati jasad orang yang masih memiliki ruh juga atau kesurupan? Nah gimana tuh Sasya maksudnya Sasya? Apakah ruh bisa menempati jasad orang yang memesi? Tidak bisa. Ruh itu ya kembali ke alamnya, alam barzakh, ya alam kubur, ya mempertanggungjawabkan setiap daripada apa yang dilakukan di dunia. Kalau mereka adalah ruh yang al-mun'am, yang dikasih kenikmatan, ya mereka akan tenang di sana. Tapi ada juga yang mu'adzab, yang diadab oleh Allah Subhanahu wa Terus taala. kalau kesurupan? Kalau kesurupan itu adalah bagian daripada gangguan jin. Bagian daripada orang yang terkena gangguan jin. Jin juga terbagi dua. Ada jin yang muslim, jin yang taat kepada Allah, ada jin yang kafir. Mereka inilah yang mengganggu manusia. Tapi jarang-jarang sih kita lihat ada yang kesurupan itu daripada orang yang sedang Bener gitu ya. Iya, Itu kayaknya subhanallah. mengada-ngada aja gitu ya. Iya. Masya Allah. Orang tabarakallah. psikologi nggak percaya kesurupan. Ya baiklah, secara saintifik sebenarnya nggak terbukti. Jamaah, siapa yang mau nanya angkat tangan lagi coba. Sekarang saya kasih kesempatan buat yang ada di studio nih. Sebelah sini deh boleh Bu, silahkan. Yuk maju silahkan ke sini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Ainur Hayati dari Kecamatan Muslimat Cilaku, Kabupaten Cianjur. Mohon bertanya sama Kiai apa Ustadz. Apakah ada tempat atau bagian tubuh yang disukai jin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke tempat duduk Bu. Ustadz Syam, bagian atau tempat yang disukai oleh jin dalam tubuh kita yang mungkin jin bisa meninggali gitu ya Bu ya. Bisa tinggal di bagian tubuh kita. Apa di mata, apa di lidah suka ngomongin orang, apa di kuping suka dengerin nggak. Ada nggak sih sebenarnya seperti itu dalam Islam? Mohon tausiahnya. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jin yang mengganggu disebut dengan nama syaitan. Berarti kalau dikatakan adakah bagian tubuh yang senang dihinggapi oleh jin yang tidak baik itu, maka bagian tubuh yang disenangi adalah bagian tubuh yang tidak dipakai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagian tubuh yang tidak dipakai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya orang sedang berwudu. Ketika dia berwudu, orang yang berwudu sembari mengingat Allah, maka Allah akan menjatuhkan semua dosa-dosanya. Nabi kan pernah bersabda bahwasanya orang yang berwudu lalu berjatuhan itu airnya, itu seperti itu berjatuhan dosa-dosanya. Itu orang yang berwudu mengingat Allah, Bu. Tapi orang yang berwudu tidak mengingat Allah, berjatuhan dosanya dari bagian yang kena aja. Bagian kena aja. Wajah kena wudu, kena. Tangan kena wudu, kena. Kuping kena wudu, kalau mau. Kadang juga enggak ada yang kena telinganya karena itu sunnah. Ada kepala kena wudu, kaki kena wudu. Orang yang tidak mengingat Allah, keluar dosanya dari situ. Tapi orang yang mengingat Allah full seluruh tubuhnya keluar daripada dosa-dosanya. Artinya kita membersihkan diri kita termasuk membersihkan daripada godaan jin dan syaitan. Termasuk daripada minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan rasa was-was kepada manusia. Lalu secara spesifik bagian mana yang disenangi? Bagian yang kotor-kotor. Kalau kata para ulama bagian yang kotor-kotor yang tidak dibersihkan sesuai dengan sunnah baginda Nabi SAW. Apa? Kuku. Maka hati-hati dengan orang yang senantiasa memanjangkan kukunya ini dengan alasan estetika, dengan alasan kecantikan. Dengan alasan apapun, kuku pasti menyimpan kotoran. Sebersih apapun dia, Nabi tidak senang dengan orang yang kukunya
panjang, dipotong, bahkan tiap pekan dipotong kuku tersebut. Bahkan ada sunnah di mana hari tersebut dipotong kuku. Bahkan sampai saking detailnya masalah kuku ini Bu, Nabi pernah mencontohkan arahnya dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mencontohkan juga caranya. Mulai dari telunjuk ke jari tengah, saking detailnya masalah kuku, bukan masalah biasa itu, subhanallah. Kemudian mana lagi? Bagian kepala, dibersihkan kepala tersebut. Bagian mohon maaf, lobang-lobang yang menyimpan kotoran di diri kita. Ini kan kita ini manusia yang berjalan dengan kotoran, cuma belum keluar aja, subhanallah. Di hidung kita, di mata kita, di telinga kita. Ketika berwudu kita perhatikan betul itu. Ketika kita berwudu kita menghirup dengan istilah istinsyak, karena di sana ada kotoran-kotoran yang disenangi oleh jin kafir, yang disenangi oleh syaitan. Kemudian ketika kita membersihkan, mohon maaf, istinja, ya, membersihkan daripada kemaluan kita membersihkan dengan betul-betul membersihkannya. Ketika kita mohon maaf buang air kecil, bagi laki-laki usahakan berdehem ataupun batuk di sana supaya keluar semuanya. Istilahnya ketika kita bertohara kita berusaha membersihkannya. Maka bagian-bagian tubuh tersebut insya Allah kalau kita membersihkannya dengan niat untuk menghindarkan diri daripada kotoran, najis, dan juga membersihkan diri daripada godaan jin dan syaitan, maka itu yang bisa membersihkan kita daripada godaan tersebut. Tapi ada juga orang yang bersih-bersih tidak niat karena Allah, tetap sama aja. Memang kalau dari fisik dia bersih, tapi ternyata bersihnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala, itu sama saja membuat jin senang dengan dirinya. Termasuk orang yang senantiasa, mohon maaf, telanjang bulat ya di rumahnya, maka itu sangat disenangi dihinggapi jin tubuhnya. Dia senantiasa dalam keadaan jadi telanjang. Sebenarnya tuh manusia tuh menjijikan ya, kupingnya kotor, bawa kotoran kemana-mana, tapi sombongnya luar biasa. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustaz. Yang kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Abis ini ibu-ibu dan jamaah yang ada di rumah kalau bersih-bersih karena siapa Bu? Karena Allah ya, jadi insya Allah setiap aktivitas kita bernilai berkah insya Allah. Nah Ustadz Maulana nih ada pertanyaan lagi nih Ustadz Maulana. Dari di sosial sosmed, media? Ya, @aulung17. Aulung 17. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya. Pohon beringin itu kan angker ya? Ah kata siapa Bu? Ah bisa jadi kerajaan iblis. Nah kalau misalkan saya punya bonsai beringin kan kecil. Apakah iblisnya jadi kecil juga katanya? Gimana tuh Ustadz? Kan itu kan miniatur, ya Allah. Aduh. Masa iblisnya kecil juga? Iya kan, tapi Ustadz Maulana tau gak Iya. sih kenapa dibilang pohon beringin itu dibilang pohon yang angker? Iya, kenapa? Zaman Belanda itu ada penelitian, ternyata kalau ada pohon beringin itu tanah jadi subur, bahkan bisa jadi menjadi sumber mata air. Nah pada zaman penjajahan Belanda, orang pengen orang Indonesia tidak menebang-nebang. Gimana caranya kalau larang buang sampah sembarangan? Buang sampah. Dilarang menyeberang jadi itu jalan, nyeberang. metodenya. Jadi dibikinlah hoax. Itu angker nanti ada jinnya ini gitu. Iya. Berhasil sampai sekarang kan? Supaya jembatannya kuat pakai ini. Ah. Maksudnya di akal, pakai pikiran. Gak ada potong itu. kepala masukin di jembatan. Salah juga itu. Iya betul. Masalah pohon bonsai dan Iya, sebagainya. iya, iya. Iblis miniatur kita bahas setelah yang satu ini ya. Jemaah, jemaah. Alhamdulillah. Oh jadi Kok gitu bisa ceritanya. begitu? Iya begitu ceritanya.